سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setiap manusia kami akan berikan amal-amalannya nanti di dalam gantungan lehernya. Jadi wa kulla insanin, dan kepada setiap manusia alzamnahu, kami akan berikan, kami akan gantungkan tuh ta'irahu, artinya amalahu, amal-amal perbuatannya, ya ay amalahu. Nah itu katanya fi unukihi, yahmiluhu fi unukihi, nanti akan digantungkan di lehernya masing-masing. Jadi nanti di hari kiamat itu Bapak Saudara, ya kita akan dikalungkan buku amalan kita masing-masing. Jadi nanti ya kita bisa lihat sendiri, kita akan baca itu dari kalungkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buku lapor kita, mulai kapan? Mulai kita balik sampai kita meninggal dunia. Itu catatannya semuanya ada komplit, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Pokoknya semua yang kita laksanakan, ya mulai kita balik sampai kita meninggal, ya itu semuanya ada dan tidak ya terlepas dari catatan-catatan Allah yang memang Allah sudah berikan tugas kepada malaikat yang punya tugas, malaikat yang pencatat amal kebaikan, amal pencatat amal keburukan. Yang ada di sebelah kanan roti, yang ada di sebelah kiri namanya apa? Hati. Ya, itu malaikat roti, malaikat hati, Bapak Saudara. Jadi setiap saat kita selalu didampingin sama dua malaikat tersebut. Jadi nggak pernah ya kosong. Jadi walaupun menurut kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, kita melakukan perbuatan, ternyata Allah udah kirimin dua malaikat yang selalu bertugas, dan itu setia terus sampai meninggal aja tetap kita ditungguin ya di kuburan kita. Tuh, jadi kalau kita udah meninggal kan, ya malaikat tersebut tetap nunggu di depan kubur kita. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Makanya Allah bilang di sini wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Jadi setiap manusia kami akan gantungkan yaitu buku-buku amalan-amalannya nanti di lehernya masing-masing. Khusus bil dzikri, dikhususkan disebut li'anna luzuma fi asyadu, karena ya luzum ya ketetapan digantungkannya itu, diberikan itu lebih ya berat. Wa qala Mujahidun, dan berkata Imam Mujahid, ma min mauludin yuladu illa wa fi unuqihi, tidak ada dari seorang ya bayi yang lahir dilahirkan oleh ibunya masing-masing ke dunia kecuali di lehernya itu waraqatun, ada surat, ada buku maktubun yang sudah tercatat bukunya, pihak di surat tersebut syaqiyun aw sa'idun, orang ini termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi kalau kita manusia lahir dari rahim ibunya ke dunia, itu di lehernya udah bawa tulisan. Itu tulisannya ada kawan, ini orang termasuk sakit atau termasuk sakit.
Termasuk dalam hadis yang lain dijelaskan juga rezekinya sama ajalnya. Jadi di lehernya kan digantungkan pas lahir ke dunia. Ya kata Nabi, orang ini termasuk orang yang baik atau orang yang tidak baik. Syakir atau syakir, termasuk rezekinya udah ditentuin. Ini termasuk rezeki banyak apa sedikit, sampai kapan rezekinya. Ya, termasuk ajalnya juga, ajalnya ditentukan juga. Nah, cuma kita nggak lihat. Siapa yang bisa lihat? Nggak ada yang bisa lihat. Ya, itu pas lahir udah ada digantungkan di lehernya masing-masing. Nah, makanya kalau rezeki sama ajal habis sampai waktunya. Kalau kita meninggal tuh ajal itu sampai di situ. Rezeki kita udah habis di situ. Tapi kalau catatan terus dibawa, catatan amal-amal itu syakir au syakir terus sampai diponis nanti yang terakhir diponisnya apakah orang ini masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Itu adalah tempat terakhir manusia. Tariqun bil jannati, ya, atau ya, di dalam Al-Quran diterangkan tariqun bil jannah, ya, al-isair, ya, itu begitu. Jadi satu ya kelompok manusia diponis masuk ke surga, satu kelompok manusia lagi diponis masuk ke neraka. Itu tempat yang terakhir. Kalau dikubur bukan tempat terakhir kubur. Makanya kadang-kadang orang salah ngomong, ya yuk kita ngantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Iya, sering begitu ya. Iya, tempat peristirahatannya yang terakhir. Sebenarnya kuburan bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Karena kita nanti habis dari kuburan akan dipindahin lagi, ya, ke padang mahsyar. Kemudian dari padang mahsyar nanti baru diponis neraka atau surga. Tapi sering orang kita dengar mau gitu ya. Ya, Bapak, saudara, mari sama-sama yang punya waktu kita antar ya almarhum ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, begitu. Cakep kan ya? Tapi salah itu. Salah. Ya, salah. Jadi kalau bilang mari sama-sama yang punya waktu setelah kita sholatkan almarhum, ya kita bawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Cakep ngomongnya, tapi salah. Ya, salah. Sebab kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Tempat peristirahatan yang terakhir nanti surga atau neraka. Kubur itu makanya dalam doa raudhah min riyadil jannah au qubrah min hufarin niran. Ya, jadi kubur yang baik yaitu diumpamakan seperti taman daripada taman surga. Kalau yang baik lubang dari lubang api neraka. Belum neraka, belum surga, cuma baru taman surga. Tuh, makanya Allahumma al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Wala ta'al qabrahu qabratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah ya kuburnya menjadi satu taman daripada taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya lubang dari lubang-lubangnya api neraka. Tuh, begitu. Jadi nanti suatu saat manusia itu akan dipindahkan dari kuburan yang disebut dengan yaumul ba'tsi, di mana manusia akan dibangkitkan kembali, Bapak Saudara. Ya, itu yaumul ba'tsi begitu. Jadi manusia mulai di kuburan dibangkitkan lagi. Nah, lalu digiring kepada mahsyar. Kan berarti pindah, ya. Kan berarti bukan tempat peristirahatan terakhir, ya. Karena masih ada pindah. Di padang mahsyar nanti kita akan lama juga mengalami beberapa pos. Ada pos hisab, ada mizan, ada sirat, macam-macam. Nah, terakhirnya baru ada vonis dari Allah. Orang ini masuk ke dalam surga, orang ini masuk ke neraka. Nah, kalau udah masuk ke surga,
baru selama-lamanya. Khalidina fiha, itu orang yang beriman. Kalau orang kafir divonis masuk neraka, khalidina fiha, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu baru tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, surga atau neraka. Itu begitu, Bapak Saudara. Wa yukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, kami akan mengeluarkan orang tadi di hari kiamat kitaban, yaitu udah maktuban fihi amaluhu. Jadi amalannya itu udah tertulis, udah ketahuan. Ya, karena nanti dia bisa terlihat sendiri. Ya, jadi ketika nanti ya di hari kiamat dia sudah diberikan kitabnya, buku lapornya masing-masing yang sudah tertulis jelas di situ amalannya. Makanya nanti ayatnya adalah ikra kitab, nanti suruh baca. Ya, nanti ada ayatnya. Nah, ini yang dikatakan yalqahu mansyura, yalqahu kitab tersebut, buku lapor tersebut, yalqahu dia akan terima, mansyura dalam keadaan terbuka. Jadi udah dibuka tuh bukunya, itu namanya mansyura, udah terbuka. Jadi diberikan kepada orang itu dalam keadaan terbuka. Sifatani, ini kalimat yalqahu mansyura, dua-duanya sifat. Li kitaban, bagi lapas kitaban. Itu kitaban ya isim nakirah. Yalqahu itu fi'il mudhari, ada fa'il, ada maf'ul, jumlahnya jadi sifat pertama. Mansyura itu menjadi sifat yang kedua. Ya, jadi kondisi buku lapor manusia ya itu dalam keadaan ya terbuka ketika diterimanya. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada orang tersebut, ikra kitabak, baca tuh ya buku lapor kamu. Ya, itu nanti ada nilainya tuh Bapak Saudara. Ya, ada yang angkanya cakep, ada yang angkanya jelek, ya. Ada yang bagus-bagus kali jelek, tergantung kita. Ya, Allah kagak ngurangi, kagak nambahin. Apa yang kita kerjakan di situ dicatat sama malaikat raqib, sama malaikat atid. Ya, semuanya ya tidak lepas dari catatan-catatan. Nah, makanya nanti Allah bilang ikra kitabak, baca ya buku lapor kamu. Tuh, kalau di sekolah kan biasanya anak-anak kita tuh nerima buku lapor. Ketahuan tuh, ya ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau yang jelek masih bisa diperbaiki. Nah, kalau di akhirat yang jelek nggak bisa diperbaiki lagi, udah. Ya, sebab kesempatannya hanya di dunia. Makanya kita lagi di dunia suruh perbanyak amal kebaikan supaya lapor kita nanti bagus. Kalau kebetulan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, cepat istighfar, mohon ampun. Itu namanya nanti kalau kita istighfar mohon ampun, catatan jeleknya akan terhapus. Ya diganti dengan yang bagus. Karena kalau kita istighfar berarti kita melakukan kebaikan. Nah, itu dosa-dosa kita terhapus, yang tercatat amal kebaikan. Makanya kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Begitu. Ikuti, manakala kamu habis melakukan kesalahan, perbuatan dosa, dengan perbuatan yang baik-baik. Apa? Beristighfar, bertaubat, mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu kesalahan yang kita lakukan dengan sebab kita istighfar, ya nanti akan terhapus. Nggak ada lagi catatannya nanti yang jelek-jelek. Ya, sehingga nanti ada yang baik-baik. Jadi ngapusnya di sini. Kalau di akhirat kan harus dihapus lagi. Ya udah itulah terima. Ya, makanya nanti orang kalau yang buku lapornya cakep senang dia, alhamdulillah. Nah, kalau yang lihat buku lapornya jelek semuanya, baru di situ dia menyesal, dan penyesalan di situ sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, seandainya dia mau menangis keluar
ya air mata darah pun sudah tidak ada lagi gunanya. Sebab kesempatannya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kesempatannya saat kita hidup. Makanya Allah masih kehidupan ini cuma sekali. Manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita udah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Ya, disinilah Allah udah jelaskan masing-masing manusia nanti punya buku lapornya masing-masing. Dan isinya ya tergantung dia. Kalau mau cakep, ya dia harus melakukan amal-amal yang bagus. Kalau nilainya mau jelek, ya itulah perbuatan dia jelek-jelek. Ya, jadi semuanya tidak lepas dari tanggung jawab dia sendiri. Nah inilah yang kata Allah, Iqra kitab, baca ya kitab kamu, buku lapor kamu, catatan kamu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Cukup pada diri kamu hari ini atas kamu hasiban sebagai hisab. Tuh kamu introspeksi dari situ udah ada di masing-masing. Ya kamu gak bisa menyalahkan siapa saja. Ya dia akan memahami diri sendiri. Oh iya ternyata tahun sekian ya hari ini jam sekian saya melakukan perbuatan ini. Ada catatan semuanya. Jadi nggak bisa kita ya berdalih. Oh enggak ya Allah saya nggak pernah melakukan ini. Nggak bisa. Karena itu semuanya ada catatannya dan kita semua menjadi saksi. Makanya dalam Al-Quran sering kita baca Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu begitu. Jadi nanti mulut yang udah biasa bicara di sana udah gak bisa bicara lagi mulut gak bisa bicara lagi saudara. Sebab di dunia udah dikasih bicara. Nah tapi sayang kadang-kadang mulut ngomong mulu. Jadi nanti di hari kiamat mulut udah gak bisa lagi bicara. Tangan yang bisa bicara, benar ya Allah. Tangan bisa bicara. Kaki menjadi saksi, benar ya Allah. Emang ini saya lakukan. Jadi anggota tubuh kita bisa menjadi saksi, bahkan bisa bicara nanti. Jadi ya kita nggak merasa ya untuk membenarkan diri kita. Kalau di dunia kan kita sering udah salah, masih aku bener aja. Ya udah salah, masih nggak mau ngaku kesalahannya. Karena mulut kita ini sering kita ya gunakan untuk ya berdalih. Ya yang salah masih bilang benar. Tapi nanti di akhirat gak bisa. Karena mulut nggak bisa bicara lagi. Tangan bisa bicara, kaki bisa bicara. Tangan menjadi saksi, kaki bisa menjadi saksi. Bahkan semua anggota-anggota tubuh kita bisa menjadi saksi dan bisa bicara. Ya, sehingga benar-benar adil. Ya, makanya bilang Iqra kitab kafa binafsika yauma alaika hasiban. Manih tada siapa-siapa yang Allah kasih petunjuk fa inna ma yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya. Li'anna sawabah tidak ihraha, karena ganjaran pahala dari apa yang sudah diberikan hidayah itu buat dia. Wa man dhalla, siapa-siapa yang sesat fa inna ma yadilu 'alaiha, maka sesungguhnya ia juga menyesatkan dirinya sendiri. Nah, jadi nggak ada yang merugikan orang lain. Kalau dia berbuat baik, yang buat dirinya. Kalau dia kagak berbuat baik, kerugiannya dia sendiri yang tanggung. Jadi nggak ada yang dirugikan orang lain. Ya makanya saat ini kita nih misalnya seringkali melakukan amal kebaikan sebenarnya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Kalau sekarang kita melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu sebenarnya yang tanggung resikonya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah ini yang Allah bilang, ya yang kata Allah, man ihtada fa innama tadi di nafsi, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha.
Ya, jadi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Itu semuanya ya diberikan kepada dirinya masing-masing. Li'anna ismatan alaiha, karena dosa yang dilakukan ya nanti resikonya ditanggung sama dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya wala taziru ay wala taziru nafsun, waziratun ay asimatun ay la tahmilu wizra nafsin ukhra. Ya, artinya dan orang-orang yang berdosa tidak bisa menanggung dosanya kepada orang lain. Kita berbuat dosa nih, ya nggak bisa kita pikulkan dosa kita untuk orang lain, nggak bisa. Kita berbuat dosa, ya kita yang pikul sendiri, kita yang menanggung resikonya. Nggak bisa kita bebankan kepada orang lain. Itu namanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang-orang yang berbuat dosa itu tidak bisa menanggung dosa itu dilimpahkan kepada orang lain. Jadi kita nggak bisa menanggung resiko dosa orang lain. Udah, saya aja yang pikul dosanya, saya aja yang tanggung dosa dia. Ya itu nggak bisa. Ya ini yang dikatakan nanti mereka bertanggung jawab masing-masing. Nafsi-nafsi. Ya, ibu sama anak pada kenal. Ya pada saat di padang mahsyar, suami sama istri nggak kenal. Ya, anak sama ayah nggak kenal, masing-masing semuanya. Ya, paling-paling kalau dikenal nggak bisa ngobrol, nggak bisa bicara, diam semuanya. Nah nanti Pak, kalau dia sudah masuk ke dalam surga, baru kita ketemu, bisa kenal. Suami sama istri, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, ketemu gak kira-kira? Ketemu. Tapi kalau suaminya di surga, istrinya di neraka, ketemu? Dia kagak. Ya, itu seperti itu. Anak di surga, orang tuanya di surga, ketemu gak? Ketemu. Tapi pada saat di padang mahsyar mereka gak kenal. Ya, nafsi-nafsi. Yang kita bilang, oh nanti saya akan ditolong oleh suami saya, nggak bisa. Ya, atau suami bilang, oh nanti saya akan ditolong oleh istri saya, nggak bisa. Tuh nafsi-nafsi semuanya. Makanya ketika di dunia tetap masing-masing punya amal. Ya, suami punya amal kebaikan, istri harus punya ya amal kebaikan juga. Kalau suaminya doang yang melakukan amal kebaikan sementara istrinya enggak, ya nanti istri kasihan. Nah begitu. Jadi makanya kalau dia sholat, suami sholat, istri harus sholat juga. Suami berinfak bersedekah, istri juga harus berinfak bersedekah. Yang bilang kamu udah cukup dah, abang aja yang infak sedekah, saya enggak. Ya nanti enggak punya infak sedekah di akhirat. Jadi dua-duanya harus. Ya harus, karena memang di padang mahsyar masing-masing ya itu akan dihisab. Nah kalau nanti dua-duanya baik di surga ketemu lagi, suami sama istri ketemu lagi nanti, anak ketemu juga di dalam surga seperti itu. Ya tapi saat di padang mahsyar itu masing-masing mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah dilakukan di dunia. Nah ini yang disebut ya apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami itu mengazab kata Allah ahadan seseorang hatta nam asrasulah, sehingga kami telah mengutus rasul. Nih kita udah diutus rasul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya tugas, yaitu menyebarkan dakwah Islamiyah, ajaran ini benar, ini tidak benar, ini halal, ini haram. Seandainya Nabi udah nggak ada, dilanjutkan oleh para pewarisnya. Siapa pewarisnya para Nabi? Para ulama. Itu ulama yang berdakwah sekarang. Ya, kata ulama-ulama ini halal, ini haram, ini wajib, ini ya sunnah, ini makruh, ini haram. Itu sudah disampaikan. Sehingga tidak ada alasan kita sebagai manusia nggak tahu.
Ya saya nggak tahu ya Allah. Saya pikir sholat nggak wajib kali. Ya nggak bisa begitu. Ya Allah saya nggak puasa Ramadan. Ditanya, kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Ya saya nggak tahu ya Allah. Nggak bisa. Ya karena ya Nabi udah diutus membawa ajaran yang tadi. Nah dilanjutkan oleh para ulama. Sekarang ini para ulama sebagai pewarisnya para nabi, sehingga kita ya wajib belajar ya dari ulama-ulama tadi. Ya sehingga nggak ada alasan nggak tahu. Sholat yang benar, banyak orang sholat nggak benar, nggak sempurna. Kadang-kadang rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Ketika ditanya, ya sholat yang tidak sempurna dilaksanakan, walaupun dia sholat, tapi nanti sholat itu berbentuk hitam gelap, kemudian tidak diterima oleh Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu sholatnya begini? Saya nggak tahu, sujudnya saya pikir begini benar, ternyata nggak benar. Itu nggak ada alasan. Kenapa kamu nggak ngaji? Kenapa kamu nggak belajar? Tuh gitu. Ya kan banyak orang sholat kadang-kadang sekedar sholat doang. Ya baca Fatihahnya nggak benar, karena nggak mau ngaji. Ya, coba tes baca Fatihah benar gak? Oh ternyata suruh baca alhamdulillah bacanya alhamdu. Ya, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ya kan repot. Ya, nggak boleh belajar namanya. Tuh, ketika ya sholat, ya rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, itu harus kita pelajari supaya sholat kita benar. Ya, kalau kita sholat tapi nggak benar, sama aja. Jadi sholat itu nanti kata Nabi dalam hadisnya ada dua. Ada yang baik sempurna, laksana seperti baydo, ya putih bercahaya. Ya, jadi sholat itu putih bercahaya, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholatnya yang sembarangan dikerjakan sih di sholat, boro-boro tinggal sholat dia orang yang sholat dia sholat Bapak Saudara, tapi sholatnya nggak benar, itu akan berbentuk hitam gelap. Nah nanti akan ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis itu bilang itu sholat akan dilipat kembali, dilemparin ke mukanya. Ini sholat kamu, ya nggak benar, ya karena tidak memenuhi aturan-aturannya. Tuh seperti itu. Jadi na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita perbaiki amalan-amalan kita supaya sempurna semuanya. Jangan sampai ada kekurangannya. Iya, karena ini semuanya kita yang menanggung. Nggak bisa kita pikulkan kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Artinya apa? Yubayyinu lahu, ia telah menjelaskannya, mayyajibu alaihi, apa yang wajib atasnya. Jadi Rasul dan diutus sama Allah sudah menjelaskan semuanya. Nah kemudian setelah Rasul wafat dilanjutkan oleh para pewaris-pewarisnya yang sampai saat ini masih ada. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Nah untuk itulah mari kita terus mengaji, kita terus mematuhi aturan-aturan Allah dengan cara kita mendengarkan nasihat-nasihat, fatwa-fatwa daripada guru-guru kita ulama yang merupakan pewarisnya para nabi. Nah inilah yang dapat kita baca. Nanti baru kita lanjutkan dengan ayat wa iza aradna an nuhlika qaryatan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.